idenya. Aida, aman. Siapa yang akan berhasil mendapatkan bola? Zombie Apocalypse. Mereka aja bakal main kok, tapi mungkin nggak di weekend, mungkin di week ke depan. Oke, dan ini dia untuk di map bermuda pada match keempat antara Pot A dan juga Pot C kali ini. Dan ini dia untuk game yang keempat kita. Pesawat berada dari arah Sentosa menuju ke Graveyard. Sebentar Jet Esport bakal langsung mencoba mengamankan Sentosanya, dan kita lihat sini bakal langsung free loot banget untuk tim Jet sendiri. Dan sementara seperti biasa Link Esport bakal coba mengamankan Pochinok ya. Di Bima Sakti bakal ada dua tim bahkan antara BTR dan juga First Rider. Sementara Observatoria bakal ada Boom Esport dan juga tim Capital. Ini ada pertukaran tempat turunnya seperti yang biasa gue lihat. Biasanya Boom itu di Sentosa, tapi kali ini Jet yang di Sentosa. Ya. Biasanya jadi Observatory tapi Boomnya di Observatory. Ini mereka bertukar gitu ya. Bertukar ya. Dan Oke. kalau gue perhatiin tadi di Observatorinya juga ada Capital ya. Dan Wah, kemungkinan dipukulin, langsung ke knock dan di end begitu aja seorang Gareth terhadap satu player dari tim First Rider Alpha. Dan kita lihat di sini dari seorang Scooper bakal langsung scouting dari atas ini ya, Athena dan satelit. Dan kita juga di sana dari Boom bakal clash dengan tim Capital. Tersisa satu, Boom Esportnya bakal langsung wipe up tim Capital di posisi ke-11. Yes. Di sini kurang baik banget ya dari Capital. Mereka udah kalah jumlah karena dia harus masuk 3 orang aja dan harus berhadapan dengan tim Boom. Dan ini dia, kita bakal pindah ke sisi Bima Sakti, di mana Bigetronnya sudah kehilangan kaptennya, ada Gare yang sudah terpulangkan. Misalkan 3 orang aja, dan begitu juga dengan Alpanya. Copetnya juga sudah terpulang, Ombaknya masih mencoba untuk di revive. Diwannya juga terkena knockdown, menyisakan Scooper seorang. Ini dia mencoba untuk masih menahan sih. Iya, coba menahan dan bakal coba mundur BTS Scooper untuk mengamankan placement point-nya. Dan anyway, ini hanya 11 tim, gue nggak tahu satu tim yang nggak masuk itu tim mana. Dan kita lihat juga di dari seorang Ikam tentu ya mencoba untuk komit melakukan ras ke arah seorang Scooper yang tersisa sendiri bakal coba dicari langsung oleh tim Bigetron karena udah menghilangkan nyawa seorang Gare kali ini. Ikam dan kawan-kawan masih terus coba untuk mencari kepada seorang Scooper. Scooper dalam bahaya, bener-bener gak enak banget. Dia hanya bermodalkan Bareta. Ini bener-bener kerugian banget untuk seorang Scooper sendiri kali ini. Iya, karena juga mengingat dari Mr. Alpanya sendiri, dari First Rider Alpha, maksud gue, dia masih kurang resort. Dan sepertinya dari Ikam mencoba untuk langsung mempaniskan Scooper. Dan ini dia, First Rider Alphanya harus puas. Waduh, dia emosi nama Ikam. Ini bocil nakal ya. Gak apa-apa. Taunting Itu dikit. seru. Karena menurut gue satu kepuasan juga dari BTR-nya yang tadi di match pertama dan keduanya, bahkan di match ketiga kurang up, tapi sekarang dia mencoba untuk udah panas dan sudah berhasil me-wipe up satu tim dari First Rider dan sudah mendapatkan poin kill walaupun sudah terculik satu orang ya. Iya, sayang banget dari Garenya. Gare sendiri yang harus terculik dari tim BTR sendiri. Tapi gue ngeliat kayaknya apakah Aura ini sih yang nggak masuk pada match kali ini, karena gue liat cuma hanya ada 11 tim. Dan gue benar-benar belum ngeliat tim Aura kali ini. Aura tadi dia turun di area mil ada. Yang nggak ada itu apa kemungkinan dari siapa ya, Sokap ya. Gue belum bisa melihat sih karena gue di sini kita belum rotasi kemana-mana. Dan ini dia dari Boom yang tadinya dia rotasi di arah Observatory, berhasil mendapatkan Capital, mencoba untuk moving lagi ke arah Bullseye, yang mencoba untuk mungkin mereka memperluas resource-nya aja sih. Mengingat dari Boomnya sendiri, permainan di match-match sebelumnya itu udah bagus banget, sudah berhasil mendapatkan hadiahnya juga, poin kill juga lumayan banyak yang udah dikumpulin. Walaupun kemarin di day pertama posisi mereka tuh di bawah banget. Dan kemungkinan akan mencoba comeback sini. Suatu kesenangan bagi gua melihat roster baru Boom yang sudah mencoba mendapatkan chemistry-nya mungkin. Dan kita bakal langsung pindah ke sisi lain di mana ada Hermantia yang tadi sudah terpulangkan ya, Pang. Ya, kita nampaknya bakal tadi peperangan dengan arah kini ke tim Link. Tapi di sini akan mendapatkan satu player dari tim Link. Tersisa satu, Baby bakal menjadi lone survivor dari tim Link Esport. Bakal coba dicari langsung dengan tim Ararki dan kawan-kawan dari ditembak beberapa yang udah masuk. Dan oh my god, Sister Ararki Hadid berhasil mendapatkan 4 poin eliminasi dari tim Link Esport.
tentunya. Yes, dimana dari Link yang kemarin permainan dan placementnya juga bagus untuk di grup ya, tapi lagi-lagi harus tusun ya. Berapa kali gue perhatiin tadi Linksnya tuh harus dipulangkan di awal, dan gue mau notice dari Kannernya. Yeah. Kalau kita lihat Kanner tadi agak kurang maksimal ya mainnya, dia bener-bener kayak sering banget keculik. Tapi di round keempat ini dia sudah berhasil mendapatkan 3 kill, bahkan mencoba untuk lebih up yang dari match sebelumnya. Bener-bener RRQ itu terkenal telat panas ya, Pong? Iya, telat panas ya kayak mesin tua. Dan kita lihat juga Link Esports seperti biasa gue lihat kemarin di Day 1 dia berhasil mendapatkan 20 poin, tapi benar-benar di day kedua ini mereka benar-benar kurang perform banget untuk dari tim Link Esports sendiri. But kita lihat di mana di tim Boom Esports yang di Day 1 kemarin benar-benar underperform, tapi sekarang seperti yang lu bilang tadi, gue lihat benar-benar dia harus konsisten banget dengan posisi mereka yang sedang ditempati mereka sekarang ini. Dan kita lihat sini kita bakal pindah langsung ke area Bima Sakti dan sekitarnya ya. Sini ada Big Etron yang sedang mendapatkan poin eliminasi, bakal terus melakukan rotasi walaupun dengan 3 player ya kali ini. Yes, dimana Bigetronnya kemungkinan akan bertemu dengan Aura nih, dan ini dia. Sepertinya dari Aura yang tadi sudah research di area mil, mencoba untuk menggunakan Z-plan-nya mungkin, atau mencoba untuk rotasi, dan harus bertemu dengan tim Bigetron, dimana Regarnya di sini sudah terspraykan juga mobilnya. Dan ini dia dari Aura NSC-nya yang mencoba untuk menolak pergerakan dari seorang Regar. Mereka mencoba untuk medkit terlebih dahulu. Masih santuy aja, dan Wawannya mencoba untuk vision juga, mencoba mencari tahu apakah hanya ada satu tim aja di dekat sini. Dan kita juga bisa lihat dari kedua tim ini mencoba untuk back off masing-masing sih, menghindari peperangan untuk di awal, karena mengingat ini juga masih zona pertama yang kemungkinan akan menjadi zona kedua dalam waktu sebentar lagi. Oke, dan kita lihat juga nih dari tim Jet juga, mereka benar-benar free looting banget. Mereka mendapatkan satu pulau Sentosa, ini mungkin resource mereka miliki bakal cukup banget ya. Dan cukup kita juga pindah di Red Bull, mereka benar bermain konsis banget, mereka bermain safe, mencoba untuk mengamankan center zone-nya. Mungkin mereka udah membaca zona juga dari tim Red Bull Rebellion sendiri. Dan kita lihat juga tadi Aura yang bertemu tim Big Etron, mereka bakal back off, dimana kita tadi hampir aja terjadi perang saudara antara Amek dan juga Regar ya. Yes. Mereka salah satu adik kakak. Adik kakak ya. Iya, dan kita lihat juga sini dari tim Bos Nightmare sepertinya bakal mengamankan satu patahan daerah P kali ini. Dari Fearless-nya mencoba untuk memproduksikan Mr. Wigor. Mr. Wegar. Itu cukup berguna banget. Gue selalu ngomong Wigor gitu, karena kayak lidah Indonesia gitu, Wigor gitu. Jadi gue punya Indonesia banget. Iya, jadi gue punya cerita Pong sedikit. Gue tuh punya langganan kantin dan namanya tuh Babang Wigor. Begitu ada pet ini, gue liat tuh ini mirip banget sih, emang mirip bentukannya gitu, muka-mukanya juga agak sedikit kayak penguin banget gitu sih. Jadi gue agak bernostalgia dengan pet baru yang kemarin. Mr. Wagar ya. Oke, dan kita lihat di sini balik ke gamenya, masih 8 tim, benar-benar pasif banget game keempat kali ini. Gue nggak tahu kenapa perasaan tadi game-game sebelumnya itu benar-benar sering banget terjadi clash fight juga. Dan kita lihat sih, tapi di game keempat kali ini ya, antara tahu 3 game terakhir ini udah benar mereka lebih mencari poin aman dari kedua belas tim ini. Dan apalagi kita lihat ini Bermuda ya. Dimana Bermuda tuh sepertinya mereka sudah tahu sih bakalan holding position di spot-spot mana. Jadi itu yang kemungkinan untuk menjadi lebih agak pasif untuk di early gamenya. Apalagi nih, gue lagi-lagi mau notice ini masih zona pertama. Zona pertama. Iya, mereka mencoba untuk bermain lebih safety lagi. Apalagi yang posisinya di bawah itu mencoba untuk mengejar ketinggalan poin mereka. Benar. Yes, dan kita juga sih dari tim Aura Indonesia juga udah mengambilkan satu spot mereka, yaitu rumah 3 pick. Dan sementara RRQ apakah bakal langsung menabrak satu tim yang berada di labirin? Ya, di sini Pac-Man mengenapkan seorang Abah, mencoba untuk di backup terlebih dahulu sementara seorang Herman. Dan ada spam granat dilakukan dari tim RRQ terhadap tim DG. Apakah akan terjadi ajang balas dendam antara RRQ dan juga DG Esports, di mana 2 player dari tim DG udah berhasil knockdown begitu aja, bakal di ending tampaknya dari seorang Pac-Man menggunakan beretanya. Udah kelihatan, coba dicari lagi Azril di sini dalam bahaya, masih terus dikejar oleh seorang Azril juga Jafra yang tersisa, mencoba untuk mundur tapi nggak bisa. Di sisi lain ternyata Bikatron juga udah terwipe out di tangan tim RBR. Tapi di sini tampaknya RRQ bakal kedatangan tamu baru setelah 2 timnya itu ada Bos dan juga RBR yang bakal mengkontes tim RRQ. Bosnya bakal cabut mengingat ada RBR yang udah datang. Di sisi lain karena ternyata udah terculik begitu aja dari tim RRQ. Shiro juga kali ini udah berhasil
berhasil di knockdown dengan 1 tim Araki juga. Masih cukup sabar Mr. Home mencoba untuk menembus gawalnya Shiro. Apakah masih bisa di revive? Sementara seorang pro juga sudah ada. DG Esport berhasil dieliminasi di tangan tim Boss Nightmare juga. Sementara dari seorang Herman mencoba untuk hold position terlebih dahulu. Pop up goal juga dilakukan, tapi Pac-Man nya cukup sekarat mencoba untuk melakukan healing terlebih dahulu. Sementara tim Red Bull Rebellion memilih untuk merevive seorang Shiro yang udah terkena knockdown. Dan kali ini benar-benar clash-nya masih tahan lagi dari ketiga tim ini. Benar-benar cukup kurang beruntung banget untuk tim RRQ. Dia bakal terhimpit dengan 2 tim seperti yang gue bilang. Landman berhasil kena ada seorang Aim God, tapi ada granat yang bakal coba dilemparkan dari seorang Aim God ke arah tim RRQ. Dimana kita di sini elemennya bakal di ending oleh seorang Fruit begitu aja. Heidi udah masuk, Kelvin terkena knockdown juga, udah dilihatin. Mr. Home bakal terkena knockdown juga di tangan seorang Reza. Dan kita lihat juga Shiro holding position dilakukan, mencoba untuk mencari cara lagi untuk melakukan clash. Sementara ternyata RBR kehilangan 3 playernya, tersisa 1 player lagi yang bakal menjadi lone survivor dari RBR. Ternyata nggak bisa, RBR-nya dipulangkan ke lobby begitu aja di tangan tim Boss Nightmare. Sementara RRQ yang tadi terhimpit, ternyata RRQ masih bisa survive tentunya, kabur saja. Legalo dan kawan-kawan berhasil mundur dari peperangan antara Boss DG, RRQ dan juga RBR. Nah, ini dia yang gue bilang, gimana pertempuran dari RRQ yang dia tahu bahwa dia tuh dihadang oleh 2 squad sekaligus, 3 bahkan tadi kita bisa lihat DG-nya, dia harus melawan dengan DG dan DG-nya berhasil terwipe out. Masuk lagi dari tim BTR ya tadi ya, Bigetron, dan harus berhadapan lagi dengan tim Boss, dimana Boss ya yang tadinya masih utuh, yang mencoba untuk menjadi orang ketiga, harus terculik Aim God-nya. Dan sekarang kita nggak bisa lama-lama, kita terus move on aja karena mengingat Boss yang akan berhadapan dengan Aura NSC. Yes, harta tata Aura NSC ya. Dan ini dia dari Aura NSC mencoba untuk vision aja ke arah Boss yang dia tahu di mana tadi ada pertempuran, masih mencoba untuk menengok. Dan sayangnya di sini Aura NSC nggak masuk aja menjadi momentum untuk terparty bahkan, dan mencoba untuk ngambil kompon dulu, vision dulu, baru dia nembakin. Sayang sih menurut gue. Kita lihat juga Aura NSC benar-benar bermain cukup sabar banget. Ingat sekarang yang tadinya udah ada sekitar 3 tim bahkan terwipe out ya ketika kelas tadi. Kita lihat sekarang hanya menyisakan 5 tim aja yang gol. Gue lihat di zona pertama tadi pasti banget, tapi tiba-tiba waktu di zona kedua di labirin tadi timnya udah hilang semua, Bun. Sisa hanya ada 5 tim lagi kali. Iya, apalagi nih zona kedua ya. Zona keduanya memang keras, Bos. Dan ya itu dia tadi, ternyata bukan BTR ya, tapi maksud gua tuh RBR. Rebellionnya yang tadi yang terpulangkan, yang terculik. Bahkan menurut gua momen dari Rebellion itu yang seharusnya dia bisa mendapatkan poin-poin kill. Malahan RRQ-nya yang udah langsung cabut 2, di mana ada Herman dan juga Pac-Man yang mencoba untuk back off aja. Tadi udah di spray juga sama Boss, tapi masih bisa back off karena dia sudah mempop up glue wall juga dan berhasil untuk pergi jauh aja, bahkan keluar zona. Dia tahu ini masih 17 orang, dia bisa mengira-ngira mungkin mereka akan mengamankan placement. Jadi dia udah tahu nih tersisa mungkin sekitar 5 atau 5 tim gitu. Dia mencoba untuk bermain placement, makanya dia keluar dari zona. Dan kita lihat juga pindah ini di area Bima Sakti ada 2 tim yang lagi konsisten banget di dari pot C sendiri ya. Ada Jet dan juga Boom. Mereka ini satu tim yang berasal dari pot yang sama. Harusnya nih jika clash ini adalah sebuah kerugian dan keuntungan dari masing-masing tim kali ini. Dan kita lihat di sini nampak seorang Isal udah mulai melakukan spray down ke arah 1 player dari tim Boom Esport kali ini, dan bakal coba mundur dari seorang Isal untuk mengamankan spot mereka di rumah L. Merupakan salah satu spot yang udah cukup bagus banget yang mereka dapatkan kali ini. Harusnya jika mereka maksimal memanfaatkan spot mereka tersebut, mereka bisa aja mendapatkan buyahnya. Tapi sementara Aura NSC kali ini udah mulai moving atau melakukan rotasi dari peak rumah sabun, bakal langsung mengamankan 1 spot di area pertengahan Bima Sakti kali ini. Bakal langsung mencoba untuk holding position aja dilakukan dari tim Aura NSC sendiri untuk mengamankan center of zone-nya. Sementara dari tim nomor 1 juga udah mulai masuk ke zonanya. Untuk zona ketiga sendiri bakal coba menyusut. RRQ Pac-Man udah mulai masuk jauh banget, dimuter ya. Iya, dan itu posisi dari Pac-Man sendiri nggak beruntung banget karena dia harus terspraykan oleh Boom, yang dimana dari Boomnya udah mendengar suara mobil aja dan langsung aja lululantahkan mobilnya, langsung terbakar gitu aja. Dan
Pac-Man dan Herman-nya juga harus turun dan mencari obstacle terlebih dahulu, mencoba untuk mengambil posisi dari high ground di mana ada tenda-tenda. Mereka akan bernaung seperti dari Pac-Man dan Herman, tapi nggak langsung begitu aja, nggak lega juga karena ada Jet Esports yang harus mencoba nge-spray ke arah dua player dari RRQ sendiri. Oke, dan kita lihat juga dari tim Jet Esports benar-benar masih holding position aja, mengingat mereka masih mendapatkan zona, dan zona ketiga bakal berpindah kemanakah? Zona bakal berpindah ke ujung sana, zona bakal berpindah ternyata lebih mengarah ke salah satu tim nomor 7 Herman. Tampaknya berasal dari kita ada seorang Isal, tapi Gloria bakal coba ditembakin saat sekaligus dengan 4 orang rame-rame ditembakin terus ke arah seorang Legalo dan juga seorang Pac-Man. Kali ini gak beri dikasih ampun, udah kelihatan Abim mengenal seorang Legalo, bakal coba di ending begitu aja. Sementara bakal bisa Pac-Man sendiri dari tim RRQ HD sama kembali Survivor. Sementara Boom bakal menjadi orang ketiganya kali, mengingat dari tim Jet udah mulai melakukan war dengan tim RRQ. Sementara Boom bakal langsung masuk begitu aja dari seorang Nuting. Tadi kita lihat Maybe yang udah terknockdown bakal coba di revive terlebih dahulu juga. Kita lihat udah mulai melakukan setup, ada pelontar digunakan dari seorang Nothing terhadap tim Jet Esports. Isal nampaknya satu dari Jet berhasil diknockdown juga. Nothing berhasil nampaknya seorang Abim, tapi bakal coba dimajuin. Tiger cukup sekarang, Abim bakal di ending begitu aja, dan Abim di end. Igap diknockdown seorang Tiger, tapi Tiger juga diknockdown oleh seorang Mang juga. Riz ini coba untuk dari belakang melakukan back off untuk menghajar dari seorang Igap di sana, tapi nggak bisa. Masih coba komentiran, jump shoot dilakukan, ternyata di ending jump shoot lagi. Riz mengknockdown satu dari seorang Mang. Ini dia bakal diknockdown lagi one by one. Jet Esports mau wipe out tim Boom Esports kali ini. Iya, walaupun tadi posisinya sebenarnya dari Jet Esports-nya mencoba untuk nge-spray ke arah RRQ yang berada di luar sana, dan ya kesempatan banget bagi Boom untuk meluluhlantahkan tim Jet, tapi di sini ada kesalahan, mungkin terlalu lambat juga respon dari Boom sehingga dari Boom-nya malah harus terculik satu persatu. Kalau kita bisa notice lagi, tadi ada Nuting yang sudah memegang senjata pelontar. Ya, tapi harusnya, tapi gue nggak tahu kenapa, mungkin ada mistake atau komunikasi yang miss, dan dari Boom-nya harus terpulangkan melawan satu orang dari tim Jet, dan Jetnya di sini harus pulangkan di posisi ketiga. Di sisi lain kita bisa lihat Fearless ya chaos banget, ada Amek di sana. Aura mana? Ini dia auranya. Oke, kita bisa lihat Amek di sini, dan ini dia kapten kita Wawan. Oh my god, apa itu tadi? Amek berhasil mendapatkan Fearless yang menggunakan SPD, bakal langsung dimajuin aja, di jump shoot oleh Amek. Ada Haide-nya, Amek, siapakah yang akan berhasil mendapatkan Buya? Buya, aura mana bang? Ini auranya Buya ya.